Saya melihat wajah-wajah yang sangat diberkati oleh Tuhan dengan wajah tahun baru. Sudah pulang kampung, sudah berlibur. Kita kembali ke pos masing-masing, ke rumah tangga masing-masing, ke pelayanan masing-masing, semuanya karena Tuhan. Amin, saudara. Ya, selama tahun 2020 ini kita kembali akan mendengar janji Tuhan, ya, yang akan menopang kita, menolong kita. Mungkin bertahun-tahun kita berdoa, penyakit disembuhkan, ekonomi diangkat, nikah dipulihkan. Tapi kita jarang berdoa supaya kita disembuhkan dari penyakit lupa. Amin, saudara. Dan hari ini tema firman Tuhan kita buat namanya melawan lupa. Amin. Ya, karena sering kali kita lupa akan Tuhan. Kita sering kali sibuk dengan segala kesibukan kita sehingga kita lupa apa pesan atau janji Tuhan. Maka saya renung-renungkan tadi pagi, dini hari, saya ingin memberi tema hari ini, melawan lupa. Kita coba baca dulu, mari, dari kitab Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-7. Bapak PDM Mudahan Damanik. Kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Kita dengar dibaca hambanya Bapak PDM Mudahan Damanik. Silahkan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita aminkan sama-sama. Amin, saudara. Mari, makasih Pak. Hari ini Tuhan berfirman kepada kita untuk melanjutkan 2020 ini. 3 hal penting. 1, kuatkan dan teguhkan hati. Ini menjadi nomor 1, ikut Tuhan. Kita tahu pesan ini ditujukan kepada Yosua oleh Tuhan setelah Musa meninggal. Melanjutkan hari, minggu, bulan tahun 2020 ini, pertama yang harus kita punya adalah kuatkan dan teguhkan hati. Ini bicara di dalam internal saya dan saudara. Tuhan pasti melihat yang di dalam. Teguhkan hati, kuatkan hati. Apapun yang terjadi, ekonomi kah, problem apakah, apapun bentuknya, hari, minggu, bulan, berganti bulan tahun 2020 ini, ingat nomor 1, kuatkan, teguhkan hati. Ikut Tuhan itu harus seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, bertindak hati-hati. Seorang bapak, seorang ibu, pemuda, melangkah kemana, dimanapun, hari, minggu, bulan, tahun ini, coba bertindak hati-hati. Jangan gegabah, jangan buru-buru. Mulai setiap hari dengan tindakan hati-hati. Apakah kalau aku berbuat begini menyenangkan Tuhan atau tidak? Apa kalau kau melangkah begini Tuhan senang atau tidak?
kedua, saudara, dan yang terakhir, yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kenapa Tuhan bilang jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri? Supaya jangan makin lama, jangan menjadi lama kita menemukan janji Tuhan. Dari ayat ini, tujuan atau maunya Tuhan sebenarnya agar pertolongannya itu lebih cepat dan tiba di kita. Tapi penyimpangan membuat lebih jauh janji Tuhan dikenapi. Maka 3 hal ini dalam pesan ibadah raya kita masih gabungan hari ini. Pertama, kuatkan dan teguhkan hati. Apa yang kita hadapi besok, lusa dan seterusnya, ingat, ikut Tuhan itu, teguhkan dan kuatkan hati. Apapun kata orang, jangan dengar apa kata manusia, tapi dengar, ingat apa kata Tuhan. 1000 kalimat dikatakan orang di dunia, jangan dengar itu. Ingat 3 kalimat saja, kuatkan dan teguhkan hati, bertindaklah hati-hati. Yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Supaya apa? Supaya bertemu lebih cepat dengan janji Tuhan. Bapak Ibu yang saya cintai dalam Tuhan, saya kasih contoh sederhana hamba Tuhan namanya Daud. Dia punya pengalaman langsung tentang 2 hal ini. Baik ketika dia kuat, baik ketika sebaliknya. Sempat pernah dia tidak bertindak hati-hati. Sempat juga dia menyimpang. Dan itu menyadarkan Daud, itu menyadarkan dia supaya orang-orang yang membaca kitab Mazmur, saya katakan kitab Mazmur, untuk tidak mengulangi apa yang pernah Daud perbuat. Kita coba baca Mazmur pasal 1. Kita baca. Puji Tuhan, terima kasih. Doa saudara. Mazmur 1. Kita baca ayat 1. Mulai. Puji Tuhan sampai ayat 4. Perhatikan pengalaman yang bertindak hati-hati. Ayat 1 dulu, silakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Iya, teruskan. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Teruskan dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2 perhatikan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Iya, Tuhan. yang kesukaannya Taurat Tuhan. Kita buat 2020 ini, kesukaan kita ini firman Tuhan. Bukan berarti yang lain tidak boleh. Tapi coba jadikan firman ini menjadi makanan menu kesukaan. Ini saudara, menjadi menu kesukaan. Rasanya kalau pagi belum menyantap makanan firman, belum pas. Menu kesukaan. Perhatikan baik-baik. Berikutnya, baca. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Iya, apa hasilnya? Ayat 3, perhatikan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi Saudara aliran lihat, ia seperti pohon di tepi, tanam di tepi air. Perjalanan kita 2020 ini, Tuhan mau kehidupan kita ini bagaikan pohon yang subur, yang ditanam di tepi aliran air, bukan pohon-pohon yang kering. Ingat, pohon kering itu lambat laun bisa mati. Pohon yang kekurangan air
lambat atau cepat dia akan mati. Sama halnya dengan saya dan saudara hari ini, kekurangan air firman Tuhan, lambat atau cepat kita akan mati. Secara rohani khususnya. Tetapi pengalaman Daud di sini, ia seperti pohon di tepi aliran air. Perhatikan berikutnya, baca. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Iya, yang berbuah. Saya yakin kalau 3 ini kita lakukan 2020 ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang berbuah. Amin, saudara. Pasti berbuah. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya, terus dan yang tidak layu daunnya. Teruskan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Coba kita renungkan, saudara. Saya ulang sekali lagi, kalau kita kuat dan teguh hati, kita bertindak hati-hati, jangan menyimpang kanan kiri. Apapun yang kita berbuat itu berhasil. Enggak ada janji gagal, saudara. Kenapa? Karena dia mengalirkan ke batang air, dan air pasti bicara Yesus. Maka setiap hari, setiap waktu, dekatkanlah diri dengan Yesus. Yang bahaya itu sebaliknya, saudara. Selalu hati lemah, selalu arogan, selalu menyimpang. Daud mengatakan dia bagaikan orang fasik. Ayat 4, Bapak baca. Perhatikan baik-baik. Bukan demikian orang fasik. Terus? Mereka seperti sekam yang ditiupkan. Iya, jangan mau begini umat Tuhan. Kenapa bisa ditiup angin? Karena nggak ada isi. Saya dan saudara, kalau firman tidak mengisi hidup kita, kita bagaikan sekam. Kenapa? Karena nggak ada isi. Maka kita perlu setiap waktu mengisi hidup kita ini diisi oleh firman Tuhan, supaya kita jangan bagaikan sekam yang ditiup angin. Terus apalagi? Perhatikan. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghasilan. Iya, teruskan. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat 6, perhatikan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tuhan mengenal jalan orang benar. Tuhan tahu persis orang benar. Tuhan mengenal betul pribadi orang yang selalu memberikan hatinya kuat, selalu memberikan hatinya teguh. Tuhan tahu betul pribadi yang bertindak hati-hati. Tuhan tahu betul pribadi orang yang tidak menyimpang kiri kanan. Dia tahu betul jalan orang benar. Kemana engkau melangkah besok, lusa, dan seterusnya, Tuhan perhatikan. Tuhan jagai. Tuhan lindungi. Tapi sebaliknya, perhatikan, apalagi? Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Makasih. Mari, jangan kita mau menuju kepada kehancuran. Berarti pilihan itu ada di tangan saya dan saudara. Tuhan membuka pintu lebar, seperti nyanyian sekolah minggu itu. Ada 2 jalan, lebar dan sempit. Pilihan di saya dan saudara. Ketika kita memilih
perintah Tuhan, maka kita menjadi pribadi yang selalu diperhatikan oleh Tuhan. Menjadi pribadi yang selalu disayang oleh Tuhan. Maka pada pesan hari ini, Tuhan mau kita menjadi orang bijak. Jangan jadi orang bodoh. Maka Yesus katakan, jangan membangun rumah di atas pasir. Jangan membangun rumah di atas pasir. Kenapa tidak boleh membangun rumah di atas pasir? Karena kalau membangun rumah di atas pasir, saudara, datang masalah, goncang. Tetapi Yesus bilang, bangunlah rumahmu di atas batu karang. Ketika datang gelombang, ketika datang masalah, rumah itu tetap kuat. Kenapa? Karena dibangun di atas batu karang. Saya dan saudara, 2020 ini bangun di atas batu karang. Supaya datang gelombang, engkau bertahan. Tadi ibu yang bersaksi kan, baru 12 hari berjalan udah datang masalah. Betul. Tapi kalau kita membangun di atas batu karang, pasti kuat, saudara. Pasti kokoh, jalannya aja. Hadapi saja. Masalah jangan dielakkan, tapi hadapi. Masalah hadapi, problem hadapi. Tetapi dengan pesan, dengan hati yang kuat. Hati yang teguh, supaya setiap keputusan-keputusan kita itu menghasilkan kehati-hatian. Keputusan-keputusan kita itu benar-benar teruji, sehingga kita nggak buru-buru mengambil kesimpulan. Segala sesuatu yang buru-buru hasilnya tidak akan baik, Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu yang terburu-buru, apapun hasilnya tidak akan baik. Tetapi perlu kehati-hatian. Dalam segala hal 2020 ini, saya ingatkan lewat ayat Tuhan ini, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Tapi coba libatkan Tuhan dulu. Minta Tuhan campur tangan, minta Tuhan sertai, minta Tuhan beserta. Daripada kita buru-buru mengambil keputusan, hasilnya mengecewakan, terus kita menuntut Tuhan tidak adil, padahal kita sendiri yang tidak melibatkan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jangan terburu-buru. Tapi coba bertindak hati-hati. Lihat kalau sudah menyimpang, cepat kembali. Perhatikan kalau sudah menyimpang, cepat-cepat kembali. Sebab makin jauh kita menyimpang, makin jauh engkau menyimpang, makin susah kembalinya. Kita coba baca Lukas pasal 7. Baca saja. Tuhan terima kasih. Injil Lukas pasal 7. Apa kata Yesus di sana? Kita baca coba. Ayat 24. Mulai ayat 24. Puji nama Tuhan. Setelah suruhan Yohanes itu pergi. Sebentar dulu Pak. Saya coba baca dulu.
Ntar dulu ya, saya salah catat kayaknya ini. Coba Matius pasal 7 dulu. Saya lihat dulu ya. Ini ada salah catat kayaknya ini. Ayat yang ke 24. Ya, silahkan. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataan Ya, ini silahkan. dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana Ya, terus. yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, perhatikan baik-baik. Ini ulang lagi sekali lagi, biar jelas sekali lagi. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini Iya, teruskan. dan melakukannya, Iya. ia sama dengan orang yang Iya, bijaksana ia seorang yang bijaksana. Nah, jadi jangan buru-buru dalam mengambil keputusan, supaya kita bijak. Supaya kita ini bijak. Kalau kita bijak, kita akan mendirikan rumah di atas batu. Terus baca. yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terus kan 25. Kemudian turunlah hujan. Iya, kemudian datanglah masalah. Nah, ini kita mengantisipasi 2020 ini. Ya, ini. Inilah antisipasi namanya. Sebelum terjadi 2020 masalah, kita sudah punya daya tangkap, daya tangkis. Karena memang masalah nggak bisa kita elakkan, saudara. Nggak bisa, dia pasti datang. Kita jangan berdoa, Tuhan, jangan ada masalah. Nggak mungkin. Masalah harus datang. Apapun itu bentuknya, di sisi apapun itu. Datanglah hujan. Yesus yang bilang kok. Tetapi awalnya, bangunlah rumah di atas batu. Terus, puji Tuhan, baca. Dan datanglah banjir. Datanglah banjir, terus kan. Lalu angin melanda rumah itu. Melanda rumah itu. Terus, apa lagi? Tetapi rumah itu tidak rubuh. Tidak roboh. Kitalah maksudnya rumah itu, saudara. Kitalah maksud Tuhan rumah itu. Tidak roboh. Kenapa? Baca. Sebab didirikan di atas batu. Karena dibangun di atas batu. Dibangun di atas batu. Ketika masalah datang, bisa ditangkal masalah itu. Bisa dihadapi masalah itu. Kenapa ada batu, dan batu itu pasti maksudnya Yesus. Saudara lihat. Tapi sebaliknya, ayat yang ke-26, baca. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, tidak melakukannya. Nah, ini menjadi warning ya, bukan saya nakut-nakuti, tidak. Saya tidak berbakat menakut-nakuti saudara. Tapi ini warning atau peringatan. Kalau kita tidak lakukan firman, Tuhan bilang, kuatkan, teguhkan hatimu. Tapi kita gampang aja sakit hati. Gampang aja mundur, gampang aja menyerah. Tuhan bilang, kuatkan, teguhkan hatimu. Teguhkan hati. Ada masalah, tinggalkan. Ada problem, tinggalkan. Ada penyakit, lawan. Jangan diikuti. Dilawan, saudara. Ada masalah 2020, lawan. Jangan diikuti. Ini. Setiap tindakan-tindakan, hati-hati. Kalau kita anggap ini menyimpang, cepat kembali. Karena itu perintah Tuhan. Itu maunya Tuhan. Tapi kalau tidak,
Saudara lihat Yesus katakan di ayat ini. Ulang lagi ayat 26 sekali lagi. Tetapi setiap orang yang mendengar terus perkataan ini dan tidak melakukannya. Kita ingat ini ya. Jadi kalau gagal jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan gembala. Sering kita kan kalau udah gagal kita bilang kurang doa Bapak Gembala ini. Ya benar, gembala sebagai hamba Tuhan kami kan tugas kami berdoa, saudara ya. Setiap doa-doa kami doakan Bapak Ibu saudara semuanya. Tapi tetap kembali kepada saudara. Kalau kita tetap seperti ini ya sama dengan bodoh. Kalau sudah tahu itu firman, lakukan aja Ibu. Gak usah pakai pertimbangan. Lakukan aja. Makasih dulu Pak, nanti kita lanjut. Coba kalau kita ada masalah, kan bisa kita lukis ya. Kira-kira penyebab masalah ini apa? Contoh misalnya penyakit, problem. Kita coba cari tahu penyebab masalah ini. Jangan kita ikut digeluti masalah. Jangan kita ikut dililit masalah. Jangan kita ikut dibelenggu masalah. Tapi coba cari tahu penyebabnya. Cari tahu mana perintah Tuhan yang mungkin saya abaikan. Mana hukum-hukum Tuhan yang mungkin saya tidak lakukan. Sehingga masalah ini mengalir. Dulu waktu masih kami jemaat, anak-anak kami masih kecil-kecil ini berbagi, saudara. Berbagi cerita aja. Tiap hari sakit. Bisul sana, bisul situ. Problem ini, problem itu. Terus saya sharing dengan seorang hamba Tuhan. Dia ceritakan sama saya, coba Bapak berkaca dari masalah Bapak. Bapak anak Tuhan, iya. Coba, di mana penyebabnya? Di mana perintah Tuhan yang Bapak tidak lakukan? Ketika itu Bapak lakukan, Bapak sendiri akan melihat Tuhan bekerja. Dan ibu Bapak benar ketika saya koreksi, oh ini salah saya, ini keliru saya, ini pemberontakan saya. Mulai hari ini saya ubah seturut dengan yang Tuhan mau. Belum sempurna, saudara. Tapi puji Tuhan badai berlalu. Amin. Jadi jangan dikelut masalah. Misalnya, contoh sederhana aja, sakit misalnya. Saya bukan dokter loh ya, anak saya yang dokter. Anak saya ini pendeta. Sakit misalnya. Coba saudara perhatikan pola makan saudara. Cek kolesterol, pasti pola makan. Cek asam urat, pasti pola makan. Cek asam lambung, pasti pola pikiran dan pola makan. Kalau pola makan ini saudara buat betul, dijamin saudara sehat. Nah rohani, Tuhan juga
Maunya begitu kita di 2020 ini. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, jangan terlibat menjadi masalah semuanya. Tapi kita cari penyebab-penyebab masalah ini sehingga kita bisa temukan, sehingga kita bisa keluar dari masalah itu. Inilah resep yang luar biasa, saudara. Ayo Pak, baca. Perhatikan lagi ayat 26 sekali lagi. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, teruskan. Ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kita tidak ada yang mau mengakui kita orang bodoh. Tapi tindakan kita sering seperti orang bodoh. Mengakibatkan sering kita gampang goyah. Membuat kita gampang putus asa. Membuat kita gampang menyerah. Membuat kita gampang kalah. Kenapa memang masalah pasti datang? Coba ayat 27 perhatikan baik-baik. Kemudian turunlah hujan. Turun hujan. Jadi dua pribadi ini, Bapak Ibu ingat, orang cinta Tuhan pun digempur salah, tapi menang. Amin, saudara. Saudara pikir saya nggak punya masalah, Pak? Tapi menang. Amin. Iya. Apa saya nggak punya problem? Punya, tapi menang. Kenapa? Karena Yesus. Bukan karena saya nggak ada apa-apanya. Yang kedua, orang tidak ikut Tuhan, orang tidak cinta Tuhan, digempur masalah. Apa? Baca Pak, perhatikan. Apa? Dan datanglah banjir. Datanglah banjir, teruskan. Lalu angin melanda rumah itu. Teruskan. Sehingga rubuhlah rumah itu. Teruskan dan hebatlah kerusakan. Hati-hati saudara. Makasih. Ingat Tuhan gak pernah merusak. Amin. Tuhan memperbaiki. Tuhan tidak pernah ingin rusak. Tuhan tidak pernah ingin hancur. Yang Tuhan ingin adalah agar saya dan saudara ini menjadi baik. Tetapi kalau kita tidak lakukan, saudara, ya 2020 tidak jauh beda dengan 2019. Tapi kalau kita lakukan, saya percaya 2020 kita adalah orang-orang yang menang. Katakan amin. Saya adalah orang-orang yang menang. 1, 2, 3. Haleluya. Saudara lihat. Ini pengalaman yang sudah disampaikan Daud tadi. Maka kita harus terus bertumbuh, saudara. Kita terus berjuang. Perjalanan kita tidak berhenti hari ini. Kita terus melangkah, 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 menghadapi masalah, terus melangkah. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata menyerah, tidak ada kata-kata putus asa. Tetap melangkah, tetap melangkah, tetap melangkah. Coba kita baca 1, 2 Petrus. Ini pengalaman pribadi Petrus juga ini. Saya utarakan kepada saudara. Tidak banyak ayatnya hari ini. Tidak banyak. Ya, tidak banyak pasal. Ya. 2 Petrus pasal yang ke-1. Coba kita baca. Roh Kudus tolong kami semua. Coba surat Petrus yang kedua pasal 1 ayat 3. Kita baca dulu. Pelan-pelan dibaca, silahkan. Puji Tuhan, silahkan. Karena
Ya, 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya Ya, terus telah menganugerahkan kepada kita ya, segala kita sesuatu. katakan dulu amin. Telah dianugerahkan kepada kita. Amin, saudara. Sudah diberikan kepadamu. Ini hebatnya orang percaya itu, saudara. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita hebat, tidak. Tapi dikasih free. Anugerah itu kan hadiah, saudara. Anugerah itu hadiah, tapi hargai hadiah itu. Saya sama istri belajar menghargai setiap hadiah-hadiah yang dikasih ke kami, apapun bentuknya. Hargai hadiah itu. Ini kan Petrus bicara soal anugerah. Untuk apa? Baca. Kepada kita segala sesuatu yang berguna Iya. untuk hidup yang Iya, saleh terus oleh pengenalan kita iya, akan Dia terus kan ya. yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara lihat, oleh kuasa Tuhan yang mulia dan ajaib. Tak terpikirkan. Tak bisa dikaji dengan otak kita, saudara. Tak bisa dihitung dengan matematika kita, tidak bisa. Itu telah Tuhan siapkan bagi kita semuanya. Ayat 4, perhatikan. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita iya, terus janji-janji yang berharga. janji-janji yang berharga, bukan janji gombal. Bukan janji murahan. Hati-hati saudara terjebak dengan janji murahan. Ini janji-janji yang mulia. Janji yang penuh kekuatan. Janji yang penuh arti. Janji yang sanggup membuat yang tidak ada jadi ada. Jadi bukan janji murahan, saudara. Harus janji yang teruji. Ini firman Tuhan. Luar biasa, janji yang berharga, teruskan, dan yang sangat besar. Tak ternilai, tak terhitung. Saudara perhatikan berikutnya, baca supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat Tuhan. Kenapa kuat ketika badai datang? Kenapa? Karena satu kodrat dengan Tuhan. Kenapa yang satu tadi ketika masalah datang hancur, tidak sekodrat dengan Tuhan? Maka berita hari ini, ambil janji Tuhan ini. Jadikan dirimu sekodrat dengan Tuhan. Terus dan luput dari hawa nafsu terus yang membinasakan dunia. Saudara ingat, hawa nafsu dunia itu membinasakan. Jadi kita 2020 ini belajar pelan-pelan meninggalkan, membuang yang masih berbau nafsu dunia. Saya enggak katakan sekaligus, enggak bisa kayak gitu. Pelan-pelan. Kalau masih ada sakit hati, buanglah. Jangan bawa lagi tahun ini. Kalau ada tersinggung, jangan lagi. Jangan, tidak waktunya lagi kita tersinggung-singgung. Tuhan sudah mau datang. Enggak waktunya lagi kita sakit hati, enggak waktunya lagi. Tuhan sudah mau datang. Kita harus sekodrat dengan Yesus. Coba perkataan Yesus. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Bukan waktunya lagi sakit hati. Bukan waktunya lagi salah paham.
Bukan waktunya lagi memperbesar masalah. Waktunya hari ini masalah yang kecil dihilangkan. Tuhan sudah mau datang, saudara. Tanda-tanda saudara bisa lihat. Mengerikan sekali. Baca, puji Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Iya, perhatikan teruskan. Berusaha untuk menambah kepada imanmu. Iya, menambah kepada imanmu. Kita masuk 2020 ini, ayo kita tambahkan iman kita. Kita tambahkan kesetiaan kita. Kita tambahkan doa kita. Kita tambahkan pengharapan kita. Kita tambahkan kepercayaan kita. Jangan kurangi. Makin meningkat. Tambahkan. Jangan makin melemah, saudara. Makin kuat. Tambahkan imanmu. Lanjutkan baca Bapak, baca. Dan kepada kebajikan. Terus, perhatikan, teruskan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Iya, teruskan dan. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Iya, teruskan dan. Kepada ketekunan, kesalehan. Saudara lihat. Ini proses meningkat. Jadi hidup saleh itu enggak ada instan, saudara, enggak ada. Hidup saleh itu proses. Pertama-tama coba kita ulang dulu pelan-pelan tadi. Dari ayat yang kelima, ulang dulu sekali lagi Pak, perhatikan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Satu, teruskan. Berusaha untuk menambah kepada iman. Iya, teruskan. Kebajikan. Dua, teruskan. Dan kepada kebajikan, pengetahuan. Pengetahuan, jangan orang bodoh. Ingat loh, orang bodoh nggak masuk surga loh. Apa itu orang bodoh? Tidak mau dia hatinya kuat dan teguh. Itu bodoh. Apa itu orang bodoh? Tidak bertindak hati-hati. Apa itu orang bodoh? Menyimpang kanan kiri. Perhatikan baik-baik. Setelah pengetahuan, ayat 6 perhatikan dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Penguasaan diri. Jadi 2020 ini belajar kita terus menguasai diri. Ini buah roh. Menguasai diri. Berikutnya, setelah penguasaan diri, perhatikan. Pada penguasaan diri, ketekunan. Mari makin tekun. 2020 makin tekun. Doa makin tekun. Ibadah makin tekun. Semua makin tekun. Bekerja makin tekun. Ibu rumah tangga makin tekun. Istri-istri makin tekun. Makin istri tekun, makin bernilai engkau di hadapan Tuhan. Tidak usah khawatir ibu. Tekun aja ikut Tuhan. Nanti waktunya suamimu akan berubah. Tidak perlu terlalu banyak ngomong. Tidak perlu yang banyak itu berbuat. Seperti lilin saudara lihat. Mana banyak dia, yang penting dia nyala aja. Menerangi, menjadi berkat. Tidak banyak cerita, tapi tetap menjadi berkat. Sampai waktunya Tuhan, ini saudara, waktu Tuhan itu ya Tuhan yang tahu. Dinyatakan. Sampai waktu Tuhan dinyatakan, kita jangan berhenti. Jangan melihat ke belakang, jangan pandang ke belakang, lihat ke depan terus. Pandang Tuhan, jangan kanan kiri. Sebab kalau ke kanan kiri makin lama. Coba belok kiri berapa lama, belok kanan berapa lama. Bagus. Jalan ke depan. Sampai Tuhan
menyatakan kuasanya. Puji nama Tuhan. Perhatikan, setelah itu ayat berikutnya baca. Dan kepada ketekunan kesalehan. Iya, setelah tekun kesalehan. Berarti makin tekun, orang melihat makin saleh. Makin rohani maksudnya. Nah itu loh, implementasi kita ibadah. Kita makin rajin ibadah, makin tekun ibadah. Sekitar kita bisa merasakan implementasi ibadah itu, kita makin saleh, makin rohani. Tutur kata kita makin rohani. Ucapan-ucapan kita makin rohani. Sikap kita makin rohani, perbuatan-perbuatan kita makin rohani. Kenapa? Karena sudah sekodrat dengan Allah. Sekodrat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Berikutnya baca apa lagi? Dan kepada kesalehan. Teruskan. Kasih akan saudara lihat. Kan terjadi persaudaraan kan? Terjadi kekompakan, terjadi keharmonisan, terjadi kesatuan. Kenapa? Karena muncul terang kasih. Luar biasa. Teruskan, puji Tuhan. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Akan semua orang. Perhatikan baik-baik. Tapi kalau tidak, ini saudara, apa yang terjadi kalau tidak? Ayat 9 kita baca, kita dengar, baca. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya perhatikan, jika tidak memiliki semuanya ini, apa baca? Ia menjadi buta dan picik. Kalau enggak menjadi orang yang gelap. Picik itu apa artinya dalam kamus bahasa Indonesia, saudara? Picik itu artinya sempit. Segala sesuatunya dianggap sempit. Segala sesuatunya dianggap enggak mungkin. Segala sesuatunya dianggap tak ada artinya. Picik. Itu berbahaya, jangan hidup menjadi pribadi yang picik. Tetapi ayat 8, perhatikan ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu. Apabila ada penguasaan diri ada padamu, apabila ada kasih ada padamu, apabila ada persaudaraan ada padamu, apabila ada pengetahuan ada padamu, apabila ketekunan ada padamu, berikutnya baca. Dengan berlimpah-limpah. Dengan berlimpah-limpah, teruskan. Kamu akan dibuatnya menjadi giat. Menjadi dan berhasil. Dan berhasil. Kita ingin 2020 ini jemaat yang berhasil. Sebagai gembala saya ingin saudara 2020 ini jemaat yang beruntung. Amin saudara. Saya ingin saudara. Saya ingin 2021 saya mengkhotbahkan keberhasilan, keberuntungan hasil tanaman saya hari ini. Saya ingin saudara. Tapi pertama tadi hati kuat. 2, apa tadi? Apa 2? Apa coba? Iya. 3, jangan menyimpang kanan kiri. Supaya berhasil. Tuhan tidak pernah rencanakan kita kegagalan, saudara. Yeremia 29:11 baca di rumah. Tapi yang membuat kita gagal itu kita. Makanya saya buat temanya melawan lupa. Lawan kelupaan. Jangan mau lupa terhadap janji Tuhan. Puji nama Tuhan.
Terus ayat 8 tadi Pak, baca. Menjadi giat dan berhasil Terus dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. ini yang Tuhan mau, makin berhasil, makin terang, makin jelas pengikutan kita akan Tuhan. Terima kasih Pak. Sebelum saya akhiri kembali ke Yosua pasal 1, mari saya dan saudara lawan lupa. Jangan pura-pura lupa, itu orang pikun saudara. Jangan jadi orang pura-pura lupa, pura-pura enggak tahu. Jangan, lawan lupa. Lawan kemalasan. Lawan penyakit, lawan masalah. Saya ingin saudara, lawan kemalasan. Kalau terasa ada malas, lawan dia. Kalau ada terasa menghalang, lawan dia. Jangan izinkan dia menguasai. Sebab kalau kita izinkan, kita nanti menjadi pribadi yang membangun rumah di atas pasir. Roboh. Kita kembali ke tema Yosua pasal 1. Tuhan dipermuliakan. Saya tidak panjang-panjang, saya ingin Tuhan yang meneguhkan firman-Nya di hati kita. Ayat 8 sekarang, baca. Ayat 8, perhatikan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Lawan lupa. Makanya temanya saya buat melawan lupa. Ada masalah, katakan Tuhan lebih besar dari masalahku. Ada problem, katakan Tuhan lebih besar dari problemku. Ada badai, katakan Tuhan lebih besar dari problemku. Ada penyakit, katakan Tuhan lebih besar dari penyakitku. Jangan, saya sudah ilustrasikan tadi, jangan kita mau bergumul di dalam masalah itu. Jangan kita mau dililit oleh masalah itu. Tapi katakan Tuhan lebih besar dari masalahku. Aku harus keluar dari masalah ini. Saudara lihat apa namanya air bah di Jakarta itu. Gedung-gedung yang dibangun kuat tetap bisa bertahan kokoh. Saya dan saudara, jangan mau terlilit dengan masalah. Katakan Tuhanku lebih besar dari masalahku. Yesusku lebih besar dari persoalanku. Yesusku lebih dahsyat dari pergumulanku. Yesusku lebih dari segala persoalanku. Ini yang Yosua harus lakukan supaya Yosua kuat. Yosua manusia biasa, saudara. Dia bukan manusia super, tidak. Sama dengan kita. Tapi Tuhan berbicara ke dia setelah Musa meninggal. Sekali lagi Pak, ayat 8, perhatikan baik-baik. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ini membuat Yosua kuat. Bukan salah memperkatakan yang lain. Silahkan, tapi ingat, bicara firman ketika ada masalah. Suami istri ada masalah, bicara firman. Muda-mudi ada masalah, bicara firman. Bapak-bapak ada masalahmu, bicara firman. Jangan bicara yang lain. Ngomong firman. Apa yang hadapi masalah? Ngomong firman. Nyanyi saja, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Coba kalau seorang istri
Suamimu lagi ada masalah di kantor. Kamu sambil masak. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Didengar sama suamimu. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Aku yakin kekuatan akan terjadi. Aku yakin keteguhan akan terjadi. Bicara firman. Apapun masalah yang kita hadapi, bicara firman. Inilah yang Tuhan pesankan ke Yosua. Yosua, kau memimpin orang Israel yang 4 juta orang ini menyeberang sungai Yordan, masuk ke tembok Yeriko. Masalah kan saudara? Lewat tembok Yeriko menuju tanah perjanjian. Masalah, jangan bicara lain, tapi bicara firman. Waktu mereka mengalahkan tembok Yeriko, apa yang mereka ucapkan? Coba, ayo coba. Apa yang mereka katakan? Coba. Hah? Cukup tiup sangkakala kan? Tiup sangkakala 7 kali, tot sampai 7 kali. Sangkakala bicara firman Allah. 1 kali belum rontok, lanjutkan lagi 2 kali. 2 kali belum rontok, lanjutkan 3 kali. Tuhan bilang 7 kali engkau berteriak tentang sangkakala dibunyikan. Tembok Yeriko rontok, masalah tumbang. Sekali lagi ada masalah, bicara firman. Jangan bicara yang lain. Ini yang Tuhan katakan kepada Yosua. Terus Bapak baca, apa lagi? Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Iya, siang malam bicara firman di dalam masalah. Bicara firman di dalam masalah. Teruskan berikutnya supaya engkau bertindak hati-hati. Supaya kau bertindak hati-hati. Ternyata tindakan ini penting, saudara. Supaya bertindak hati-hati. Kemanapun kita pergi melangkah 2020 ini, bertindak hati-hati. Teruskan. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ya, sesuai dengan yang tertulis. Luar biasa. Teruskan sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. 1. Nah, saya selalu kembali ke sini. Saya ingin jemaat 2020 ini berhasil. Amin, saudara. Saya ingin. Tapi guru saya dulu selalu bilang, the choice on your hand. Itu selalu guru bahasa Inggris saya katakan. The choice on your hand. Pilihan ada di tanganmu. Jadi ya kita pilihlah yang berhasil, saudara. Sudah ada penjelasannya, hati kuat, bertindak hati-hati, jangan nyimpang kanan kiri, supaya cepat janji digenapi. Jadi the choice on your hand. 2020 mau berhasil,
Pilihan ada di tangan kita. Sehingga nggak ada alasan kita untuk menyalahkan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Perhatikan, perjalananmu akan berhasil. Yang kedua, dan engkau akan beruntung. amin. Makasih. Gak ada bicara lain. Masa Tuhan bohong sih? Minggu lalu Ibrani pasal 6 katakan Tuhan tidak berdusta kok. Berarti 2020 lewat pesan hari ini Tuhan mau kita berhasil, Tuhan mau kita beruntung, tapi dibuat aturan-aturan, syarat-syarat yang harus kita patuhi. Enggak banyak saudara, syaratnya cuma 3. Pertama tadi, kuatkan dan teguhkan hati. 2, bertindak hati-hati. 4, jangan menyimpang kanan kiri. Dalam segala aspek. Maka jalanilah 2020 ini. Tuhan yang bilang engkau akan berhasil. Tuhan yang bilang lewat Alkitab ini engkau akan beruntung. Selamat menjalani hari Minggu bulan berganti bulan 2020 dalam penyertaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan menyembah Dia. Ku yakin saat kau berfirman, kita angkat pujian ini sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Kita yakini firman yang kita dengar hari ini sedikit lebih serius, sedikit lebih sungguh-sungguh dalam penyembahan. Tutup mata, lihat ke Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, Tuhan terima kasih, Engkau dipermuliakan.